Perkenalkan, nama Ibu Ninyuman Rasmini selaku narasumber dari MPLS SMP Negeri 2 Groga. Jadi untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai cara belajar efektif. Nah, sebelum kalian masuk ke materi, kalian harus tahu beberapa poin yang diantaranya pengertian belajar efektif, kemudian tujuan belajar, yang ketiga fungsi belajar efektif, selanjutnya hambatan belajar efektif, cara mengatasi hambatan belajar, dan yang terakhir kalian juga harus tahu mengenai pengenalan sarana dan prasarana di sekolah. Setelah kalian mengetahui beberapa poin tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Tapi sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu belajar? Jadi, belajar adalah sebagai perubah perbuatan melalui aktivitas, praktik, dan juga pengalaman. Pengertian belajar juga merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu atau siswa untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, setelah kalian tahu pengertian belajar atau definisinya, kalian juga harus tahu tujuan belajar. Apa sih tujuannya? Kenapa kita harus belajar? Poin yang pertama yaitu pengumpulan atau akumulasi pengetahuan. Maksudnya di sini, untuk memperoleh pengetahuan, hasil dari kegiatan belajar itu dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi selain memiliki pengetahuan yang baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Selanjutnya, poin yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Dalam menanamkan konsep dan keterampilan ini, keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun juga rohani. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian tahu tidak perbedaan dari keterampilan jasmani maupun rohani? Jadi sekarang Ibu akan jelaskan ya. Kalau misalkan keterampilan jasmani itu adalah kemampuan individu dalam penampilan dan gerakan yang dapat diamati, misalnya olahraga. Keterampilan ini berhubungan dengan hal teknis atau pengulangan. Sedangkan kalau keterampilan rohani itu cenderung lebih kompleks karena bersifat abstrak. Keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah atau membuat suatu konsep. Contohnya adalah membaca, menulis, juga berdoa. Selanjutnya, poin yang terakhir, pembentukan sikap tingkah laku. Jadi untuk membentuk sikap, kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap dari siswa atau seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental siswa akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Selanjutnya, kita beranjak ke fungsi belajar efektif. Yang pertama, membantu siswa meningkatkan kemampuan yang diharapkan. Kemudian meningkatkan daya ingat dan kreativitas siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan semangat belajar bagi para siswa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hambatan belajar efektif. Jadi kalian pasti juga memiliki hambatan belajar kan? Apalagi selama daring atau kegiatan belajar online ini. Contohnya terbatasnya kuota internet, kemudian tidak ada sinyal, itu merupakan suatu hambatan. Jadi untuk hambatan yang pertama, kesehatan fisik yang kurang baik atau tidak dapat berkonsentrasi. Kalau misalkan kalian sakit atau stamina kalian kurang fit, itu pasti memang benar-benar akan membuat kalian sulit untuk berkonsentrasi apalagi belajar. Kemudian yang kedua, intelijensi yang kurang atau rendah, kemampuan belajar menurun. Poin yang ketiga, kebiasaan buruk atau malah suka menunda belajar. Jadi Ibu harapkan agar kalian
mengubah kebiasaan negatif seperti ini. Contohnya ya, malas membaca, tidak suka belajar. Jadi silakan tanamkan nilai-nilai positif dalam minat belajar kalian agar sifat negatif ini bisa hilang dari dalam diri. Selanjutnya, kalau misalkan tadi ada hambatan belajar, sekarang ada faktor penghambat belajar dari luar. Jadi faktor-faktornya yang pertama, dari segi lingkungan, keadaan yang kurang nyaman dan tenang. Kalau misalkan keadaan rumah kalian itu ramai, ribut, pasti kalian merasa kurang nyaman dan tenang dalam belajar. Kemudian, perlengkapan sekolah, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kalau misalkan kalian tidak punya buku dan pulpen, bagaimana cara belajar? Jadi kalau kalian akan belajar, pasti harus disiapkan dulu alat-alat tulisnya ya. Kemudian kebersihan, meja belajar yang kurang bersih dan penuh barang. Kalau misalkan meja belajar kalian kotor, kurang rapi, balik lagi ke poin 1, pasti kurang nyaman dan tenang dalam belajar. Poin keempat, teman, pengaruh teman yang kurang baik. Kalau misalkan teman kalian nakal dalam artian suka mengajak kalian untuk bersikap malas, tidak mau belajar, tolong hal-hal negatif seperti itu jangan ditiru di teman kalian. Biarin aja kalau memang mereka nggak mau belajar, atau kalian bisa mengajak teman kalian untuk semakin rajin belajar. Kemudian poin yang terakhir adalah keluarga, kurang memberi semangat. Kalau misalkan dalam satu keluarga, ayah, ibu, atau siapapun anggota dari dalam keluarga itu tidak memberi semangat pada anak-anaknya atau setiap orang, pasti semangat belajarnya akan sangat menurun. Itu adalah faktor penghambat belajar dari luar. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan belajar. Untuk yang pertama, rajin membuat catatan pelajaran. Jadi untuk poin yang pertama, bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan itu jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Yang kedua, disiplin dalam belajar. Jika kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main. Jadi, kalau misalkan waktu makan, mandi, sembahyang, dan sebagainya udah tiba, maka kalian tidak perlu menunda lagi. Harus disiplin menjalankan itu semua. Kemudian, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang yang lebih tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan mengingat jawabannya kan. Jadi jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Itu sih biasanya ya kalau misalkan kalian harus menjadi aktif bertanya dan juga ditanya. Kemudian selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi setiap pulang sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Kemudian ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu suka. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan yang kamu suka. Contohnya kan apabila kamu suka pelajaran matematika, silakan ikut ekstra matematika. Kalau kalian suka pelajaran bahasa Inggris, silakan kalian ikut pelajaran bahasa Inggris ekstranya ya. Kemudian kalau kalian suka basket, silahkan kalian ikut ekstra basket dan lain sebagainya. Kemudian jujur dalam mengerjakan ulangan dan juga ujian. Jadi hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Jadi karena mencontek itu dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Itu merupakan sikap dan sifat yang memang tidak baik untuk kalian.
Cara mengatasi hambatan belajar. Di sini ada jangan suka mencontek teman. Kalau nyontek, itu kamu bisa biasanya? Tidak berpikir sendiri ya. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar kan? Dan belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain, pasti malu banget. Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan pasti akan dapat nilai baik. Sering praktis atau praktek. Latihan dan latihan itulah kunci dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kalian mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula kalian dalam mengerjakan. Menggunakan media dan sumber belajar yang relevan. Jadi, kalau misalkan kalian hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, itu sepertinya sumber belajarnya kurang. Untuk itu, cobalah untuk mencari hal yang terkait yang kita pelajari untuk menggunakan sumber dan media yang sudah ada dan yang lebih lengkap lagi. Kemudian, lokasi dan situasi yang kondusif. Jika kita tidak belajar atau jika kalian tidak ingin belajar, itu pasti kan hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau mau belajar, kalian kan tidak mungkin melakukannya di tengah jalan raya. Jadi cara yang paling efektif untuk belajar ini adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar bisa lebih konsentrasi. Kemudian menyimak penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut juga dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Baik, itu dia beberapa submateri yang sudah Ibu jelaskan. Kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu di pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan bagian depan sekolah dari SMP Negeri 2 Groga. Kemudian ada Padmasana, ruang tata usaha atau TU, ruang guru, laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruang kelas, ruang bimbingan konseling, perpustakaan, aula sekolah, lapangan olahraga dan upacara, ruang UKS. Dan terima kasih. Selanjutnya, kalian bisa jawab evaluasi dari cara belajar efektif melalui link Google Form yang akan Ibu bagikan.